Selamat pagi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saudaraku, pagi ini mari kita bersyukur untuk setiap pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebuah pertolongan yang tepat pada waktunya. Sebuah pertolongan yang tidak pernah terlambat. Sebuah pertolongan yang memampukan kita untuk menyelesaikan segala sesuatu dalam kehidupan kita dengan baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mengawali renungan harian pagi ini dengan berdoa. Tuhan, bila firman yang kami baca dan kami renungkan pagi ini membuat kami semakin mengalami pertolongan-Mu yang semakin nyata dan tepat pada waktunya di sepanjang hidup kami. Amin. Saudaraku, pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Rut pasal 2 ayat 3. Ia pergi lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penuai-penuai. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di saat Naomi balik dari Moab menuju ke kampung halamannya Bethlehem, kota Yudea, Naomi mengalami keadaan yang sangat berbeda. Ketika ia meninggalkan Bethlehem di kota Yudea itu, ia pergi bersama-sama dengan suaminya dan 2 anak laki-lakinya. Tetapi di saat dia datang dari Moab, ia hanya pulang sendirian dan menantunya karena suami dan kedua anaknya meninggal dunia di Moab. Saudaraku, Rut dan Naomi membutuhkan seorang pelindung atau membutuhkan seorang laki-laki yang bersedia menikahi Rut agar kehidupan mereka dihargai, dihormati oleh orang-orang sebangsanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk mencukupi kebutuhan mereka, Rut harus bekerja di ladang. Dan ia memungut sisa-sisa jelai yang sudah dipungut penuai-penuai. Dan luar biasa, saudaraku, ia di ladang seorang yang bernama Boas. Dan akhirnya Boaslah yang dipakai Tuhan untuk menolong Rut dan Naomi. Boas menikahi Rut, sehingga Rut dan Naomi mempunyai seorang pelindung, sehingga dia kembali dihargai oleh orang-orang sekitarnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mencermati ayat yang kita baca tadi, di situ memakai kata kebetulan. Kebetulan Rut bekerja di ladang Boas, dan akhirnya Boas menikahi Rut. Pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan dengan cara Tuhan. Sehingga Rut mendapatkan seorang suami yang sangat mengasihi dia. Dan mereka pun hidup kembali dengan bahagia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita punya pergumulan, ketika kita punya permasalahan, janganlah kita berhenti berharap, janganlah kita berputus asa, tapi mari kita kerjakan apa yang masih bisa kita kerjakan. Dan kita yakin, saudaraku, bahwa Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya. Dan kita akan dibawa Tuhan ke tempat yang tepat. Kita akan berjumpa dengan orang-orang yang menolong kita. Kita akan berjumpa dengan jalan keluar yang Tuhan tunjukkan dalam hidup kita. Sehingga saudaraku, dalam pergumulan, dalam permasalahan, jangan pernah putus asa, jangan pernah berkecil hati. Karena Tuhan pasti menolong kita tepat pada waktunya. Amin. Saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan, di tengah-tengah pergumulan, permasalahan, dan kesulitan yang kami alami, mampukan kami ya Tuhan, untuk terus melangkah dengan tabah dan setia, sampai kami menemukan
pertolongan Tuhan yang memampukan kami menjalani semuanya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jalani suka-duka kehidupan kita dengan tabah dan setia, dan nantikan pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya itu. Maka kita pun akan menemukan jalan keluar yang terbaik dari Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita.